Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bertemu kembali dalam kajian bersama dengan Ustazah Ria Astina dengan judul Akidah Muslimah di Era Modern. Saya akan bacakan sedikit kurikulum vitae dari Ustazah. Nama Ustazah Ria Astina, LC, MHI. Saat ini bekerja mulai dari 2020 sampai dengan sekarang sebagai dosen hukum ekonomi syariah FSH UIN Raden Fatah Palembang. Kemudian pada 2019 sampai 2020 beliau mengajar sebagai guru di Al-Quran dan Fikih YPRQ El Fajar. Tahun 2009 sampai dengan 2019 sebagai dosen bahasa Arab pada Ma'had Sa'ad bin Abi Waqqas Universitas Muhammadiyah Palembang. Kemudian social working 2020 sampai dengan sekarang sebagai leader dari Yayasan Rumah Quran El Fajar di Sumatera Selatan, Indonesia, Palembang. Kemudian beliau pernah sebagai speaker pada arahan Fi Mahmumi Masakih Syariah di International Seminar Created by Syariah Fakulti Raden Fatah University. Beliau juga sudah menerbitkan buku Astinaria 2020, Panduan Tahsin Tilawah, Riwayat Hafiz, Thoriqoh, Syatibiyah dan Thoibah Nasr. Kemudian tesis beliau yaitu pada 2014 Hukum Cadar Penerapan Pasal 29 Ayat 2 Studi Kasus IPT Rubat Muhibin Lebak Murni Palembang. Kemudian beliau juga pernah membuat jurnal yaitu tentang analisis pandangan pegawai rumah Quran Al-Fajr terhadap fenomena sandwich generation ditinjau dari hukum ekonomi Islam. Marilah kita doakan Ustazah agar perjalanan ibadah hajinya lancar dan diberikan kesehatan. Kemudian mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Ustazah. Pada Ustazah Ria Astina, saya persilahkan. Tafadhol masykurah Ustazah. Sari tilawah sayang. Rondomnya dibaca sayang rondom. Iya benar. Rondomnya Qiraatil surah selanjutnya. Selanjutnya adalah Qiraatil surah oleh Ustazah Elis dan Sari tilawah oleh Umi Nani. Pada Ustazah Elis dan Umi Nani, tafadhol masykurah. Surahnya surah apa sayang disebutin? Surah. Baik, terima kasih Surah. Bapak acara. Insyaallah jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi yumituni thumma yuhyin. Walladzi atma'u an yaghfira li khati'ati yawmaddin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'alni min warathati jannatin na'im. Waghfir li abi innahu kana minadh dhalin. Wala tukhzini yawma yub'atsun. Yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Wa burrizatil jahimu lil ghawin. Wa qila lahum ayna ma kuntum ta'buduna min dunillah. Hal yansurunakum aw yantasirun. Fakubkibu fiha hum wal ghawun. Wa junudu iblisa ajma'un. Qalu wa hum fiha yakhtasimun. Qalu wa hum fiha yakhtasimun tallahi in kunna lafi dhalalin mubin. Tallahi in kunna lafi dhalalin mubinin idh nusawwikum bi rabbil alamin. Wa ma adallana illa al-mujrimun. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Walau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Inna fi dhalika la ayah. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dengan godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Penyayang. Yaitu yang telah menciptakan aku, maka dialah yang memberi petunjuk kepadaku.
dan yang memberi makan dan minum kepadaku. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Dan yang akan mematikan aku, kemudian akan menghidupkan aku kembali. Dan yang sangat inginkan akan mengampuni kesalahanku pada hari kiamat. Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Dan jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Dan jadikanlah aku termasuk orang yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Dan ampunilah ayahku, sesungguhnya dia termasuk orang yang sesat. Dan janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Dan neraka jahim diperlihatkan dengan jelas kepada orang-orang yang sesat. Dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang dahulu kamu sembah selain Allah? Dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Maka mereka sesembahan itu dijungkirkan ke dalam neraka bersama orang-orang yang sesat. Dan bala tentara iblis semuanya. Mereka berkata sambil bertengkar di dalamnya neraka. Demi Allah, sesungguhnya kita dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata. Karena kita mempersamakan kamu berhala-berhala dengan Tuhan seluruh alam. Dan tidak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang berdosa. Maka sekarang kita tidak mempunyai seorang pun pemberi syafaat penolong. Dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Maka seandainya kita dapat kembali ke dunia, niscaya kita menjadi orang-orang yang beriman. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh, Tuhanmu benar-benar dialah Maha Perkasa, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan dari tilawah dan pembacaan ayat suci Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 85 oleh Ustazah Elis dan Uminani. Pada Ustazah Elis dan Uminani, jazakumullah khairan. Selanjutnya adalah pemaparan materi oleh Ustazah Ria Astina. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita dalam menerima ilmu yang disampaikan oleh Ustazah. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah dapat bermanfaat untuk kita dan dapat kita sampaikan juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat kita. Pada Ustazah Ria Astina, tafadholi mashkurun. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ukhti Tiviana ya selaku moderator, yang kami hormati Ketua Majelis Kajian Muslimah yang sudah memberikan kami kesempatan, dan segenap hadirin hadirat, nggak ada hadirinnya di sini, hadirat semua alhamdulillah. Berjumpa lagi di pertemuan yang kedua ya bersama Ana. Senang sekali dapat bisa berjumpa lagi di kajian online walaupun tidak bertatap muka. Semoga Allah eratkan hati kita dan istiqomahkan hati kita dalam terus mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ba'da tahmid dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tepatnya pada hari ini ya, satu Zulqa'dah, insyaallah ya, 1 atau 2 ya Zulqa'dah, berjumpa lagi
Insya Allah di bulan baik yang mana Rasulullah berniat untuk memantapkan hati pada bulan Zulqa'dah ini karena memang bersiap-siap untuk berkurban. Kalau di Mesir itu biasanya orang udah pada buka celengan. Jadi ibu-ibu kalau ada kesempatan berkurban, karena disebut nanti Idul Adha itu Idul Tadhiyah ya, hari pengorbanan. Jadi pembuktian bagi yang punya rezekinya, mau nggak kira-kira berkorban nih untuk berbagi sedikit ke masyarakat atau ke umat muslim lainnya dengan pembuktian cinta mengikuti sunnah Nabi Ibrahim yaitu dengan berkurban, mengorbankan hal-hal yang terpenting dalam dirinya, yaitu Nabi Ibrahim itu mengorbankan anaknya ya, nanti ceritanya. Nggak berpanjang kalam dengan Idul Adha, hanya muqaddimah saja bahwa erat kaitannya dengan akidah muslimah di era modern. Masya Allah, ini judulnya sedap-sedap, ngeri-ngeri sedap ya. Era modern tuh ya kayak gimana gitu ya. Jadi perkenankanlah Ana menjelaskan sedikit pemahaman yang Ana pahami bahwa akidah muslimah di era modern itu seperti apa gitu. Secara bahasa, Ana paling suka kalau ngomong itu definisi dulu ya. Terima kasih juga tuh, bukan masalah dosen atau enggak dosen ya. Suka aja gitu, akidah tuh apa sih sebenarnya? Secara judul itu agar kita bisa menyamakan. Bahwa sesungguhnya akidah itu dari akad loh. Gitu. Ibu-ibu di sini udah pada nikah ya. Tuh gimana bahagianya ketika akad nikah diucapkan gitu dan wah happy gitu, apalagi waktu itu statusnya mungkin masih gadis-gadis ya kan, dilamar laki-laki yang soli gitu, yang direstui orang tua misalnya gitu ya. Jadi perasaannya pasti bahagia, haru, deg-degan, weh halal gitu. Ah, sama tuh akidah itu ternyata adalah masdar dari kata aqoda. Aqoda itu artinya ikatan atau membuat sebuah akad. Selain contoh akad nikah yang membahagiakan dan yang bikin deg-degan, itu juga membuktikan sebuah ikatan keyakinan, sama kayak orang jual beli itu perlu akad juga ya dalam Islam ya. Ini Kan Ustazah, suaranya hilang. halo, Ya, sudah Ustazah. oh kedengeran ya. Soalnya Iya, mati Ustazah. lampu di sini. Oh, iya Ustazah. Iya, jadi kayak jualan gitu. Orang jualan, makanya dalam Islam itu jelas banget ya, ngasih-ngasih gitu. Ngasih itu maksudnya memberi. Namanya i'ta atau bahasa fikihnya hibah nanti gitu ya. Nanti kalau orangnya akadnya jual beli, saya jual kepada Anda, saya terima, maka itu nanti jatuhnya jual beli dengan kaitan rukun dan syaratnya. Sama seperti orang hibah atau nanti dia kasih judulnya ini wasiat ya. Nanti itu berkaitan dengan waktu atau tata cara pelaksanaannya gitu kan. Dengan batas-batasannya. Sehingga kalimat akad ini sangat penting bagi tindak laku, perilaku seorang muslim. Nah, sehingga ketika kita sudah sampai tahap bahasanya aqidatun, yang mana aqidatun adalah akar kata dari aqoda dan dia adalah hasil bagi masdar itu apa sih Ustazah, semangat banget. Masdar itu artinya tuh hasil ya kalau dalam bahasa Arab. Jadi kata kerjanya berakad, maka hasilnya adalah sebuah ikatan. Ya, jadi kalau oh ya habis airnya ya, nanti sebentar lagi kita isi. Jadi kalau orang bilang saya mau makan, maka hasil dari makanan itu atau masdar itu adalah makanan gitu. Nah, ketika kita sudah berakad, maka ada ikatan dalam hati. Syarat untuk berakad yaitu sama seperti Kan Ustazah, suaranya hilang lagi Ustazah. Lagi mati lampu di Muhammad Mati Rasulullah, lampu ya. saya Ustazah, bersaksi bahwa Nabi suaranya Muhammad hilang tadi saja.
Suaranya hilang ya? Mm-mm. Kalau sekarang kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Tadi Iya, hilang. iya. Jadi, Ana izin off ya, soalnya kadang sinyalnya nggak terlalu bagus nih. Ini mati lampu tapi udah hidup sih. Gitu. Jadi, kembali lagi ke definisi akidah, bahwa akidah itu adalah sebuah hasil dari pekerjaan. Jadi harus berakad Ustazah. Iya, komitmen ya kalau bahasa Indonesia. Maka ketika seseorang mengatakan bahwa saya adalah muslim, saya berakidah sebagai muslim, maka sesungguhnya ia dalam sebuah ikatan. Nggak bisa sembarangan Ustazah. Iya nggak bisa sembarangan. Pagernya apa? Pagernya adalah syariat. Jadi dibatasi dengan syariat. Ketika seseorang sudah mengatakan atau berkomitmen bahwa asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dia saat itu dia punya komitmen. Secara bahasa dia punya ikatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkomitmen bahwa pengakuan diikrarkan, diyakini dalam hati dan diikrarkan dengan lidah atau lisan, dan dilakukan dalam bentuk al-jawarih, tindak tutur kata, perilaku atau anggota tubuh jawarih itu ya. Jadi pembuktian bahwa ketika orang sudah mengatakan, oh saya berakidah nih, akidah seorang muslimah, maka sesungguhnya dia dalam ikatan, nggak sembarangan lagi. Sama tadi ilustrasinya kalau kita udah nikah gitu. Oh sepenting itu Ustazah akad. Iya, jadi ketika orang udah berakad, maka sejatinya dia dalam sebuah ikatan. Yang mana dia nggak boleh lagi tuh melanggar pagar-pagar atau batas-batas yang sudah ditetapkan. Pada saat ini akidah Islam berarti pagar-pagar Islam. Kalau akad nikah berarti pagar-pagar pernikahan. Kalau akad jual beli, maka sesungguhnya itu pagar-pagar jual beli nggak bisa dilanggar. Seperti itu. Nah, dari segi bahasa ini, ulama mengatakan bahwa ketika orang sudah mengatakan sebuah akidah, maka sesungguhnya ia dalam sebuah ikatan atau keyakinan. Nanti setelah akidah ini, maka kita akan membahas tentang iman, pembuktian bahwa seseorang sudah meyakini dalam hati, meyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan, maka bukti dari anggota tubuhnya membuktikan ciri-ciri bahwa memang dia telah berakidah kepada Islam. Maka sejatinya memang harus terus belajar. Perlahan ya. Oh Ustazah, di rumah saya itu masih ada, nggak tahu ya kalau di Jakarta atau di mana, kalau di Palembang itu misalkan kayak ada jimat lah ya, tulisan-tulisan atau Gucci nih. Gucci emak-emak nih kalau di Palembang tuh kayak ada Gucci tapi dia kayak ada Cina-Cinanya gitu, yang ada tulisannya yang kita nggak ngerti itu tulisannya apa gitu kan. Maka sejatinya memang harus dicek dan recheck apakah memang tindak laku kita, perilaku kita itu memang udah sesuai dengan standar atau pokok-pokok dasar dari agama Islam itu sendiri. Ustazah, susah banget ya ketika sudah berakad bahwa kita Islam, itu nggak susah. Ternyata pagarnya itu disebut dengan rukun iman dan rukun Islam. Jadi mau modern kayak mau klasik sebenarnya, mau diotak-atik Islam itu mudah banget ya. Penuhin apa? Penuhin rukun Islamnya, rukun imannya. Rukun Islamnya, sebagaimana kita ketahui, ada berapa? Ibu-ibu, oh, ada 5 ya. Yang pertama dia syahadat. Yang kedua dia sholat. Ustazah, aku udah syahadat, tapi aku sholat. Belum sholat sempurna 5 waktu bolong-bolong. Berarti gimana tuh komitmen aku? Ya komitmennya masih ya, cuman dia nanti karena iman, akidah itu erat kaitannya dengan iman, definisi iman, yang mana definisi iman itu 3, maka poin pertama, apa itu 3? Saya ulangi lagi, yang pertama diyakini dalam hati. Oke, dia diyakini dalam hati. Yang kedua diucapkan dalam lisan, dan yang ketiga dilakukan dengan perbuatan. Oh, berarti belum sholat nih, masih bolong-bolong. Maka pada saat itu dia terkategori kafir. Kafir apa? Serem amat, kafir amali. Jadi poin pertama ketika dia tidak mengimani
Islam sebagai ajarannya, maka dia disebut kafir, kafir akidah, kafir memang tidak meyakini, poin nomor 1. Nomor 2, ketika dia tidak mau mengucapkan dengan lisannya, maka nanti itu disebut kafir lisani atau kafir qauli. Maka ada orang itu suka menghina, suka apa ya, aku nggak mau dia masuk Islam, atau benci dia aku dengan Nabi Muhammad, atau sahabat-sahabat Nabi itu siapa sih kok disebut terus, atau ketika orang lihat Ka'bah, apa sih itu bangunan batu doang disembah, dikelilingin. Maka pada saat itu ketika ada yang mengucapkan, maka dia sebenarnya telah melakukan kafir qauli, kafir ucapan. Itu bahaya banget ya. Yang ketiga, nah itu lebih serem, kafir perbuatan. Kalau tiga-tiganya dilakukan, maka dia disebut kafir mutlak. Ya, jadi kalau ada baca Al-Quran, innalladzina kafaru, kafir-kafir, nah itu dibagi dulu tuh, bagi 3. Apakah dia kafir akidah, nomor 1, apakah dia kafir qauli, apakah dia kafir qauli atau lisani, yang terakhir kafir fi'li. Nah, rukun Islam itu adalah pokok-pokok seorang muslim itu dikatakan dia muslim. Jadi kita cek dulu tuh dalam hati kita. Oh iya ya, 1, aku udah syahadat. 2, udah sholat. 3, udah puasa. Yang 4, bayar zakat. Ustazah, aku udah puasa, aku udah sholat, tapi aku belum bayar zakat. Aku bingung cara ngitungnya gimana. Nah itu tanya Ustadz aja ya sebenarnya, jadi nggak ada alasan untuk tidak mengeluarkan harta. Karena pada zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, sepeninggal Rasulullah, orang di Mekah pada saat itu nggak mau bayar zakat lagi, karena dipikirnya zakat itu untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar pada saat itu yang menjadi khalifah menggantikan Rasulullah mengatakan sesungguhnya zakat itu bukan karena Nabi Muhammad SAW, tapi sesungguhnya ia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti teman-teman cek, ibu-ibu cek bahwa tidak dipisahkan antara sholat dan zakat. Biasanya gandengan itu. Hal ini membuktikan hubungan kalau sholat itu ke atas karena nggak bisa orang menilainya. Zakat itu adalah pembuktian iman seseorang, bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibuktikan dan diberikan kepada hamba Allah yang lainnya. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah haji bagi bila yang mampu. Ustazah belum mampu haji, ya harus umroh lah 1 kali gitu. Ustazah belum mampu umroh, ya minimal nganter orang dulu lah ya. Nganter orang haji, nganter orang umroh. Bismillah. Karena sesungguhnya harta yang diniatkan untuk umroh dan haji, dia akan kembali penuh. Itu janji dalam hadis Rasulullah, akan dikembalikan, dan dalam konteks hadisnya tidak akan miskin orang yang berumroh dan berhaji. Nah, itu harus diyakini dulu. Setelah diyakini, mudah-mudahan akan dicukupkan Allah dan akan dimantapkan hatinya gitu ya. Karena betapa banyak orang yang kaya, orang yang mampu secara ekonomi, tapi belum mantapkan hatinya untuk melakukan rukun Islam yang kelima. Seperti itu. Masih ada waktu ya. Ustazah, setelah dilakukan rukun iman, rukun Islam, apa yang harus dilakukan ya? Kita kembali ke rukun iman. Jadi kita cek tuh saudara-saudara kita udah bener nggak rukun Islamnya. Sholatnya udah bener belum? Puasanya udah bener belum? Di rumahnya masih ada jimat nggak? Di rumahnya kalau bayi lahiran masih suka gantungan kunci Kak, apa sih 7 bulanan ya. Nah, itu kan menjurus kepada ketidaksempurnaan sebuah akidah. Di rumahnya masih ada yang nyimpen keris nggak gitu kan? Dimandiin setiap malam Jumat nggak gitu. Atau dia ada punya amalan, kami banyak ketemu santri-santri yang dititipin orang tuanya, kamu baca ini ya, pas dicek nggak ngerti itu anak bacaannya apa gitu. Ya kalau kenapa nggak baca ayat Al-Quran saja? Kan sudah jelas tuh, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, bahwa bukankah zikir yang terbaik itu adalah yang menenangkan hati.
Imam Qurtubi mengatakan zikir yang dimaksud adalah bacaan Al-Quran. Kenapa tidak melakukan itu saja? Nah, itu silakan dicek ke saudara-saudaranya, masih ada nggak yang belum sempurna dalam melaksanakan rukun Islamnya. Kenapa? Karena udah komitmen tuh. Karena kita udah definisi akidahnya itu, oh kita ini dalam sebuah ikatan gitu. Nggak cuma ninggalin makan babi doang, nggak cuman sholat aja, tapi kita cek udah benar belum sholatnya, udah benar belum puasanya gitu. Semoga mudah-mudahan dengan sempurnanya rukun Islam seseorang, maka itu adalah pembuktian cintanya terhadap akidah atau komitmen yang dia buat seperti itu. Ustazah, rukun Islam nih udah lumayan nih, udah belajar terus. Apa yang harus dilakukan? Nah, itu satu lagi, ibarat gerbang. Tadi rukun Islam adalah pondasinya, kalau gerbang itu adalah rukun imannya. Rukun imannya apa, Ustazah? Itu ada 6. Yang pertama, percaya kepada Allah. Itu kalau udah bilang percaya kepada Allah, entah rezeki, entah jodoh, itu harusnya yakin aja udah sama Allah. Ustazah, aku nggak bisa, ini ada cerita kasus ya, karena saya hobi cerita gitu ya. Ustazah, aku nggak maulah pakai jilbab gitu, panas, berat gitu. Udah, terus kata temen, nanti kehilangan rezeki lagi, habis karena bosnya belum bisa pakai jilbab, nyuruh pakai jilbab tuh belum bisa gitu, nanti nggak dikasih job atau diberhentikan, resikonya begitu. Ada temennya menguatkan gitu, udah bismillah, pakai aja, rezeki mah udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Besoknya dia coba pakai jilbab, bosnya malah bilang, saya juga heran kenapa kamu nggak pakai jilbab, karena kamu kan muslim. Jadi bosnya yang Chinese itu juga heran, kamu kan udah komitmen muslim, kenapa kamu nggak pakai dari dulu. Jadi dia udah banyak terlalu was-was, ternyata bosnya malah bilang, kenapa kamu nggak pakai dari dulu, karena saya taunya orang muslim itu ya pakai jilbab gitu. Jadi dicoba aja dulu, kalau memang ternyata semudah itu gitu. Ini tantangan orang dalam menghadapi untuk mengamalkan akidah Islam ini kan beda-beda ya. Hanya saja ketika kita sudah punya Allah dalam hati kita, kita sudah yakin memang ini rezekinya Allah yang tetapkan, mautnya sudah Allah tetapkan, tiada kekuasaan melainkan Allah Subhanahu wa taala yang takdirkan. Udah Asmaul Husna deh, pokoknya dihayatin tuh 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kasih sayang Allah itu merata gitu ya. Jadi nggak ada lagi yang sebenarnya yang perlu dikhawatirkan. Saya paling suka tuh apa sih kalimat Ustaz Yusuf Mansur ya, terlepas kontroversi gitu. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu ya. Kalimat ini tiga kalimat ini, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, itu harusnya memang ditanamkan di dalam jiwa setiap orang muslim dalam mengambil sebuah tindakan. Ketika dapat nikmat, harusnya ucapkan alhamdulillah dulu ya kan, sujud syukur dulu ya kan. Setelah itu baru mengabarkan kepada orang yang terdekat gitu. Kenapa? Karena Allah dulu tuh, ini rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, baru dikabarkan kepada orang lain. Begitu. Ada musibah, innalillahi dulu, meyakini dulu bahwa segala sesuatu memang punya Allah, dan kalau Allah memang mentakdirkan ini adalah musibah bagi kita, ya harusnya kita udah emang dari Allah gitu. Kalau bahasa Arab itu al-baqa lillah, yang kekal itu cuman Tuhan, yang kekal itu cuman Allah gitu. Al-baqa'u lillah. Jadi yang kekal itu keyakinan kalimat al-baqa'u lillah itu sampai ditulis tuh di dinding-dinding rumah orang Arab ya, orang Mesir terutama ya, karena sering ke rumah mereka tuh ada tulisan al-baqa'u lillah. Saya juga heran, kenapa ditulis itu al-baqa'u lillah? Karena mengingatkan bahwa segala sesuatu itu yang kekal tuh cuman Allah. Anak itu nggak kekal, pasangan itu nggak kekal, sahabat itu nggak kekal, orang tua yang melahirkan, mendidik gitu. Nanti akan ada saatnya memang
Ada waktunya yang berpisah, yang memang yang kekal cuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya nggak boleh kita bersedih berlebihan ketika kita yakin ini memang datangnya dari Allah. Dan kita nggak boleh juga bahagianya berlebihan. Kenapa? Karena sejatinya kebahagiaan itu ingin menguji kita apakah kita menjadi abdan syakuro, hamba yang bersyukur. Seperti itu. Jadi rukun imannya tuh dipakai tuh. Kalau bisa emang ditulis tuh di dinding-dinding. Oh iya, rukun imannya udah checklist belum ya? Yang pertama iman kepada Allah. Udah konsepnya al-baqa'u lillah atau Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Yang kedua percaya pada malaikat. Iya emang dicatat itu kanan kiri rokib atid. Kalau mau males, ya nanti dicatat nih di sebelah kiri nih. Kita itu dilindungin malaikat tuh kanan kiri ada pengawas. Bahwa muraqabatullah, rasa diawasi oleh Allah tuh memang harusnya dihadirkan. Dan meyakini bahwa malaikat tuh ada dengan kita gitu. Kenapa? Karena definisi maksiat itu menurut Imam Ghazali, kalau takut ketahuan orang lain itu maksiat. Jadi definisi maksiat itu simpel banget tuh. Yaitu kalau ketahuan orang lain itu maksiat. Kalau santri contohnya dia nyontek deh. Kalau deg 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 gitu, kalau ketakutan, takut diketahui orang lain, maka itu ciri-ciri maksiat. Pacaran tuh kalau contohnya santri. Atau di masyarakat tuh mencuri gitu. Takut gitu ketahuan orang. Nah, itu definisi maksiat. Atau kalau ibu-ibu contohnya itu sebenarnya ghibah ya. Perlahan harus meninggalkan gitu. Ketika ngobrol asik tiba-tiba ada orang lewat, dia diem atau mengalihkan pembicaraan, ya sesungguhnya itu maksiat, maksiat ghibah. Kenapa? Karena takut ketahuan orang lain. Gitu. Selanjutnya yang ketiga ya rukun iman kepada malaikat udah, Rasul. Rasul bahwa ada 25 Rasul yang harus diyakini. Itu saya suka bilang, ibu-ibu kalau bisa suruh anaknya hafalin. Kalaupun nggak hafal semuanya 25 Rasul, ya sebagian lah gitu. Kenapa? Ibu-ibu, nenek-nenek yang di rumah, yang sering bermuamalah, itu kisah-kisahnya tentang Rasul, itu idealnya hafal di luar kepala. Sehingga ketika bercerita dengan anak itu dan kejadian itu dikaitkan dengan kisah-kisah zaman Rasul. Aku udah capek-capek nih dakwah. Kemarin itu ada santri. Di situ udah uang sendiri keluar, udah jilbab besar dikatain kayak emak-emak gitu. Ngajarin ngaji yang datang 2 orang. Itu ada temennya karena memang ada kajian wajib Rasul di rumah Quran. Ente ingat nggak kata Ustazah Nabi Hud itu umurnya panjang ya. Nabi Yunus umurnya juga panjang. Tapi yang masuk cuma 33 orang setelah 1000 tahun berdakwah. Kita cuma dikatain kecil doang, ya nggak apa-apa lah, ya nggak masalah, keluar uang dikit. Itu Nabi semua dikeluarin tuh hartanya gitu. Jadi dikaitkan kisahnya itu. Kenapa harus dengan kisah? Karena 2/3 dari isi Al-Quran tuh kisah. Hati orang itu biasanya dilembutkan dengan kisah. Jadi emang alhamdulillah emak-emak itu kan hobi bercerita gitu ya. Nah itu mudah-mudahan yang disampaikan nanti adalah kisah-kisah Rasul. Sehingga terasa lebih dekat. Bahwa Nabi Muhammad SAW itu yatim dari kecil. Umur 6 tahun udah kerja, udah gembala kambing sendiri. Jadi kalau adek, misalkan ke anaknya, kalau adek makan enak, tidurnya ber-AC, kasurnya empuk. Rasulullah tuh tidur menghadap sebelah kanan kiblat, pas bangun bahu sama pinggang dan sebelah pipi kanannya itu berbekat pelepah kurma loh. Kenapa berbekas pelepah kurma? Itu tandanya Rasulullah kasurnya tipis banget, alasnya tuh tipis banget. Dan beberapa kali alasnya memang langsung pelepah kurma, jadi berbekas. Gitu.
Kemudian banyak kisah-kisah Rasul yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, tinggal pertanyaannya, seberapa sering ibu-ibu mengkaji kisah Rasul atau menyampaikannya kepada teman, kepada anak gitu. Seberapa paham dan hafal kisah secara satu nabi aja tuh, yaitu nabi yang paling dekat dengan kita, bahwa Nabi Muhammad SAW. Seberapa paham dan hafal dan menteladaninya kita Nabi Muhammad SAW, mulai dari gaya makannya, gaya sikapnya. Oh, Rasulullah itu kalau dipanggil badannya itu muter semua, enggak. Oh, Rasulullah itu kalau makan, mulainya makan Rasulullah itu ternyata roti gandum yang belakang ini ketahuan itu seratnya tinggi. Bahasa Arabnya roti aish. Sebentar ya, Bu. Sebentar ya, Bun. Bu yang telepon kenapa? Lagi aja. Oke. Gitu. Nah, pertanyaannya seberapa sering kembali ke iman kepada Rasul, seberapa sering kita bercerita bahwa ternyata ada kisah-kisah Nabi yang dapat diambil ibrahnya. Dan kita yakini bahwa itu adalah inspirasi ya. Inspirasi ini ada tulisan inspirasi muslimah. Bahwa inspirasi kehidupan. Karena yang terjadi di masa kini, tadi saya sudah bilang bahwa Al-Quran juga ternyata isinya banyaknya qasas atau kisah-kisah yang harusnya kita ambil ibrah. Adakah kebaikan yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari dari kisah Rasul atau umat terdahulu. Mudah-mudahan sudah kelar dari kajian ini. Isi rak bukunya kisah-kisah 25 Nabi ya. Gitu. Gimana ceritanya Nabi Yakub, gimana Nabi Musa, gimana Syuaib, gitu. Gimana kisah Nabi Yusuf, jangan yang ganteng doang. Kisah Nabi yang lain juga idealnya harus disampaikan dan diyakini dan dipahami. Selanjutnya iman kepada kitab. Bahwa memang kita beriman kepada kitab-kitab, kitab Zabur, kitab Injil, kita meyakini kitab Taurat yang asli. Selanjutnya yang terakhir adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Quran. Seberapa sering kita mengkaji Al-Quran, bahwasanya hadis Rasulullah sudah jelas ya, lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima. Tidak akan tersesat dua hal yang aku tinggalkan kepada kalian sebagai pedoman, maka berpegang teguhlah. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran, kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran 30 juz, 604 halaman, 114 surat. Dan sunnati, sunnahku, kata Rasulullah SAW. Jadi selama seorang muslim itu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah, maka sesungguhnya dia tidak akan tersesat gitu. Galau-galau, bukalah Al-Quran. Nggak mesti nunggu kajian. Ada grup Odoj ya, One Day One Juz, ikut gabung di sana. Ada kajian memperbaiki Al-Quran, tilawah bacaannya silakan diikuti. Kenapa? Karena surga itu bertingkat-tingkat ya. Jannatin alfafa di An-Naba itu ya. Surga itu bertingkat-tingkat. Jadi masuk surga semua barang siapa yang telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu hadis jelas, dakhalal jannah man yaqulu la ilaha illallah wa asyhadu wa Muhammadar Rasulullah. Akan masuk surga semua orang yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusannya. Masuk surga semua. Cuman ternyata Allah akan membagi surga itu menjadi bertingkat-tingkat. Nanti mungkin ada kajiannya ya, ada 7 tingkat nama-nama surga. Waktunya masih ada. Selanjutnya yang beriman kepada Allah sudah, malaikat sudah, Rasul sudah, kitab sudah, yaumil akhir. Yang kelima adalah yakin bahwa kita itu akan mati juga tuh. Dan hari kebangkitan tuh ada.
Maka saya sering ditanya, Ustazah percaya nggak reinkarnasi gitu? Reinkarnasi versi agama lain ada, nanti sesuai amal kebaikannya gitu ya. Kalau misalnya nanti baik, reinkarnasinya jadi apa tuh? Misalnya kupu-kupu yang baik-baik lah gitu. Kalau nggak baik ya jadi apa? Hewan yang terhina atau apa gitu. Ada gerbang kematian, ada gerbang reinkarnasi lah. Ada yang jadi monyet, ada yang jadi ular gitu. Di dalam Islam ada nggak kayak gitu? Nggak ada ya. Kita meyakini bahwa di dunia ini cuman tugasnya cari bekal, bukan kehidupan akhir atau kehidupan sementara. Dalam sebuah hadis dikatakan seorang muslim yang meyakini bahwa akidahnya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, dia diibaratkan musafir, orang yang berjalan jauh. Dan orang musafir itu, Bunda kayak mau ke Bandung, mau ke Jakarta, atau mau ke Sulawesi, ke Papua tuh paling ujung misalnya. Maka harus ada perbekalan biasanya kan, ya berupa uang, ya berupa makanan, ya berupa minuman gitu. Maka perbekalan itu dicarinya di mana? Di dunia. Standarnya, standar perbekalan untuk akhirat. Apa itu amalus sholih? Amal yang baik. Jadi semua amal, bentuk amal yang baik. Ustazah aku nggak mampu nih jadi orang yang ahli puasa. Pedih gitu. Mahnya kambuh. Ya udah cari pintu amal kebaikan yang lain. Mungkin dengan pintu sedekah. Ustazah aku nggak ada duit nih kalau pintu sedekah gitu. Uangnya ngepas gitu, cukup aja. Sedekah tenaga boleh Ustazah? Iya boleh, nggak mesti dengan materi. Sedekah tenaga, bantuin orang. Ustazah aku lemah, tenaga nggak mampu lagi tuh. Gimana? Oh sedekah ucapan, boleh. Sedekah dengan senyuman, boleh. Jadi semua bentuk amalus sholih itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah perbekalan seorang muslim pada hari yaumil akhir. Kenapa? Karena seorang muslim meyakini bahwa kebangkitan itu nyata. Nunggunya di mana Ustazah? Kalau yaumul akhir itu, hari kiamat itu belum datang, di kuburan. Oh iya, jadi nanti disebutnya alam barzah gitu ya. Diyakini bahwa ketika amal sholih itu akan menjadi teman. Kalau amal sholihnya banyak, kuburannya itu akan menjadi taman surga. Kalau amalnya banyak sayyi, banyak yang buruk, maka ia seperti bau sampah atau ulat belatung, dalam sebuah hadis dikatakan demikian. Maka seorang muslim tidak mencari kesenangan di akhirat. Tidak mencari kesenangan itu di dunia, yang disebut biasanya halal, haram, hantam gitu ya. Semua diambil, nggak bisa. Kenapa? Karena dia udah punya komitmen. Pagar-pagar syariatnya sudah ditentukan, idealnya tidak melanggar. Kenapa? Karena dunia ini konsep dalam paham seorang muslim hanya mencari perbekalan saja. Nah, satu quotes yang saya tulis dan saya seneng banget, kalau pendakwah tuh kan biasanya capek ya, atau santri itu suka kasihan gitu sama saya kalau saya nyimakin tilawah gitu ya. Kalau di rumah Quran tuh sampai jam 12 malam, jam 1 malam masih ada aja yang ngaji gitu ya. Karena targetnya kan dapat sanad gitu. Ustazah suaranya udah habis gitu. Udah tidur aja Ustazah gitu. Enggak, saya bilang, Pak Kiai suka bilang, istirahatnya seorang muslim itu di akhirat. Jadi kalau misalnya masih ada tenaga, ya diberikannya untuk umat. Itu Pak Kiai yang bilang. Jadi saya meneladani lah gitu, biar menjadi amal barokah Pak Kiai saya. Oh gitu ya Ustazah. Iya, jadi pemahaman seorang muslim ketika dia udah punya pemahaman yang benar, sesungguhnya dia tidak akan mengeluh. Suami nggak ini konsep nanti kalau ke hukum keluarga gitu ya. Suami punya tanggung jawab apa, kewajiban apa, itu tanggung jawabnya kepada Allah. Seorang perempuan tanggung jawabnya sebagai apa ketika dalam akad pernikahan, ini akad lagi nih, balik-balik ke akad nih. Kan udah komitmen tuh. Tugasnya bagaimana, kewajibannya bagaimana, itu kan dikomunikasikan, deal antara dua orang ini, bagi tugasnya gimana, apa hal-hal yang tidak dilanggar, standar seorang manusia ke manusia ini,
disetujui, maka hisabnya itu Allah yang nilai. Sehingga sebenarnya tidak akan terjadi pertengkaran ketika orang sudah mengetahui pokok-pokok dasar dan ketika orang itu sudah menyelesaikan akadnya gitu. Makanya kadang orang datang ke rumah Quran, Ustazah saya bercerai, begini, suami saya tidak menafkahi. Cek dulu waktu akad nikah itu pagar syariatnya udah ngerti belum? Ada yang standar yang dilanggar nggak? Gitu. Standar syariatnya ada yang dilanggar nggak? Ketika nggak ada yang dilanggar, mungkin komunikasinya isi-isi poin-poin atau butir-butir akad itu memang belum dikomunikasikan. Tolong dikomunikasikan dulu gitu. Kenapa? Balik lagi ke komitmen sebuah akidah, Allah Subhanahu wa taala itu udah jelas banget tuh. Ente jangan langgar rukun iman nih. Ente jangan langgar rukun Islam. Maka akidah ente akan benar gitu. Walaupun sebenarnya nanti kalau dikulitin masing-masing itu akan menjadi pemahaman yang agak lama memahaminya, tapi kan bertahap ya seorang muslim itu ya. Begitu. Jadi kita meyakini bahwa konsep pemahaman muslim ketika kita berbicara iman kepada hari akhir itu memang hanya mencari perbekalan. Gitu. Nanti banyaklah tuh sastrawan-sastrawan, ilustrasi, kisah itu yang menguatkan. Tuh saya suka banget tuh yang ada di Instagram gitu bahwa hidup hanyalah sementara. Ada lagi tulisan gede banget yang nyuruh kita ninggalin riba misalnya itu ya. Itu bagus-bagus banget quotes-nya, silakan diambil. Dan memang seorang muslim yang memahami bahwa kita itu akan dibangkitkan dan ada hari kebangkitan, maka itu adalah sebuah nasihat yang sangat baik bahwa kita tuh akan mati gitu ya dan dikumpulkan lagi terus kayak amal kita tuh kayak ditayangkan di layar tancap lah gitu. Nanti di screenshot lagi tuh, ini buktinya nih kalau ente nggak percaya, kira-kira kan kayak gitu ya nanti di padang mahsyar. Maka cukuplah itu menjadi nasihat bagi kita untuk meninggalkan maksiat dan kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir 6 menit lagi nih kayaknya. Yaitu percaya bahwa takdir baik dan buruk itu udah ketetapan dari Allah. Wah ini agak susah ya. Kalau takdir baik tuh biasanya nerima. Lahir dari keluarga yang enak, yang orang tuanya ngerti, nggak dipukulin, nggak dicubitin, nggak dihina, nggak broken home lah gitu ya. Atau takdir baik itu rezekinya lancar, punya rumah, punya motor, punya mobil, mau ke mall ya ada duit. Enak lah pokoknya takdir baik. Pas saatnya menikah, dapat lagi tuh suami yang baik, solih, nggak marah-marah, suka bantuin kerjaan rumah, perfect lah pokoknya. Biasanya orang takdir baik tuh nggak komplain ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata dalam hadis itu dikatakan ada takdir buruk. Itu yang harus diyakini seorang muslim. Nggak selamanya baik tuh pasti ada takdir buruk. Tapi kabar gembiranya jangan takut dengan takdir buruk. Karena sebenarnya itu gunanya hanyalah untuk menguji keimanan kita. Kita udah iman belum? Udah yakin belum? Bahwa kita percaya bahwa memang di dunia ini ada takdir baik dan takdir buruk. Sesungguhnya ketika seorang muslim mendapatkan takdir buruk, maka dia hendaknya beristirja, yaitu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah dalam segala hal. Kita meyakini bahwa ini memang udah ketetapan nih dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya sebagai muslim yang baik yang sudah berkomitmen bahwa cinta saya hanya kepada Allah dan saya taat terhadap Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan beristirja mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku terima ketetapanmu ya Allah, kuatkan pundakku, bimbing aku. Maka nanti akan belajar di fikih, ada masalah silakan kembalikan kepada salat hajat. Salat galau ya kalau anak-anak muda gitu. Tahajud bangun malam 2 rakaat untuk menguatkan iman dan menyampaikan hajat-hajat kita. Mudah-mudahan antara doa dan takdir itu seimbang. Jadi seorang muslim memahami bahwa
doa itu bisa merubah takdir. Maka jangan malas-malas itu ibu-ibu berdoa. Mungkin hari ini anak kita nggak lulus ujian masuk perguruan tinggi misalnya ya. Ketetapannya di Lauhil Mahfuz seperti itu. Ibunya gencar tuh. Ya Allah, aku mohon ya Allah, luluskanlah anakku bernama ini, bin ini. Hanya kepadamu hamba bermohon. Didoakan, disebutkan anaknya hidupnya baik, matinya juga baik, rezekinya baik, pasangannya baik, dan lulus sesuai dengan cita-citanya. Berubah itu takdir. Ketetapannya itu tidak lulus, ternyata dapat diubah dengan doa. Karena apa? Ud'uni astajib lakum. Perintahnya berdoalah kepadaku, maka pasti akan aku kabulkan. Jadi kalau ibu kayak ngambil air di sumur, itu tali penghubungnya itu ya tali untuk ngambil air itu. Ibu nggak tahu ya apa yang ibu ambil dalam sumur itu karena gelap. Ibu berharap itu air kan. Maka husnuzon, prasangka baik kepada Allah dalam setiap takdir. Sama kayak ibu mengambil air di sumur. Hendaknya berhusnuzon atau berprasangka baik bahwa itu air. Nggak tahu tuh yang keluarnya entah ular, entah kecoa, entah cicak misalnya ya. Tidak hal terduga. Maka yang dapat merubahnya adalah doa. Tali tadi. Ibu bisa hempaskan itu ember, ibu bisa tarik, ibu bisa mengambil menyampaikan hajat-hajat dalam doa sebagaimana ilustrasi sebuah tali di ember tersebut ya. Jadi jangan malas berdoa tuh. Doanya detail, ya doanya detail. Mudah-mudahan adalah pengobat galau. Masalah tak mengabulkannya itu urusan Tuhan, bukan urusan kita lagi ya. Maka perintahnya cuman ud'uni astajib lakum. Berdoa saja kepadaku, kata Allah, maka niscaya akan aku kabulkan. Begitu ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sepertinya sudah habis. Mudah-mudahan akidah kita sebagai muslim itu benar secara pagarnya, tidak melanggar syariat, yaitu sesuai dengan rukun Islam dan rukun iman. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasulullah pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, akan ada suatu kaum dan itu bukan kalian, kata Rasulullah SAW. Para sahabat penasaran, kaum yang bagaimana yang akan masuk surga, yang akan menjadi kaum yang mulia sebagaimana sabda engkau, dan termasuk afdolul ummah, umat yang terbaik, kata Rasulullah. Dan itu bukan kami, kata para sahabat. Gimana bisa gitu ya? Kata Rasulullah, akan ada suatu kaum dan ia akan menjadi kaum yang terbaik. Dan itu bukan kalian, kata Rasulullah. Sahabat bertanya dan Rasulullah kemudian menjawab, mereka adalah kaum yang tidak pernah melihatku, tapi ia beriman denganku. Nah, mudah-mudahan kita semua tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW, tidak satu masa, tidak satu era, akan tetapi kita mengenal melalui sejarah dan kisahnya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis tersebut, bahwa kita termasuk afdalul ummah, umat yang terbaik, bahwa kita tidak berjumpa tapi kita beriman kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma amin. Astaghfirukum ala kulli ma badali min al-akhta'i wal ghalatat. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang keseleo. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Alhamdulillah, kajian dari Ustazah sudah selesai kita dengarkan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Saatnya sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, boleh raise hand atau boleh menuliskan di kolom chat. Baik, saya akan bacakan satu pertanyaan yang sudah masuk. Dari Ustazah Imas. Assalamualaikum Ustazah, Afwan izin bertanya. Bila diamanahi menyimpan suatu benda seperti keris peninggalan orang tua, tapi tidak melakukan ritual apapun karena jadi hanya menyimpan saja, apakah boleh? Yang kedua, bila dalam keluarga besar ada yang melakukan suatu tradisi yang saya pernah dengar bahwa itu bid'ah, tapi tidak berani berbicara apa-apa karena ilmu saya belum banyak dan khawatir melukai perasaan keluarga besar.
Apakah saya berdosa, Ustazah? Jazakillahu khairan, Ustazah. Oke. Nah, yang pertama, kalau nyimpen aja ya nggak masalah, nggak ada ritual, nggak ada apa. Cuman, apakah ia menimbulkan pertanyaan? Kalau cuma dijadiin pajangan atau memang dalam suatu kaum, dalam suatu adat, itu bukan hal yang kalau di Palembang itu udah tahu tuh kalau ada keris biasanya ada ajimatnya gitu ya, ada titipannya, eh, ada isinya gitulah. Nah, kalau memang di suatu kaum itu memang tidak seperti adat atau budaya seseorang, maka tidak apa-apa, simpen aja, biasa aja gitu ya kalau nggak ada ritual. Cuman lebih baik memang meninggalkan apa yang memang akan menimbulkan fitnah gitu. Tapi jawabannya nggak apa-apa ya secara fikih ya kalau memang tidak ada hal-hal yang membuat eh, permasalahan secara akidah. Yang kedua, kalau emang bid'ahnya itu, jadi gini, ada bid'ah itu Imam Ghazali yang baginya itu bid'ah sayyi'ah, itu yang dipahami Ahlussunnah wal Jamaah. Bid'ah itu kan definisinya yang keluar dari apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan itu dilakukan. Jadi bid'ah itu ada bid'ah baik, ada bid'ah buruk. Yang nggak boleh bid'ah buruk. Bid'ah baik yaitu dilakukan gitu. Jadi standar bid'ah ini ulama itu kan berbeda-beda ya. Bukan di Indonesia aja beda-beda, cuman kan ada di seluruh dunia juga berbeda-beda. Yang baru-baru aja itu tentang musik tuh kan, berdebat tuh. Tapi kalau debatnya ilmiah dengan dalil yang baik ya nggak apa-apa gitu. Nah, kalau perlahan memang ya harus berdakwah dengan orang-orang yang terdekat, yaitu dengan keluarga. Perlahan aja kalau Mbak sudah punya pemahaman, dikategorikan, dikonsultasikan dengan yang ahli, kira-kira perilaku keluarga saya ini maksudnya bid'ah baik apa bid'ah buruk ya Ustazah? Jadi kan ini pertanyaannya umum sekali ya, jadi nggak bisa jawab standar bid'ahnya tuh apa gitu. Disebutkan aja per item. Konsultasi aja dengan seorang ustadz atau ustazah kalau memang bakal membahayakan akidah. Kayak di rumah ini nih, dulu mama hobi Gucci tuh, Gucci tempelan apa-apa gitu. Mama malaikat nggak masuk. Ya perlahan, nggak semuanya langsung diinfakin. Oh ini sayang, oh ini boleh. Perlahan orang mah belajar terus menerus ya kan. Jadi kalau misalnya memang sesuai standar syariat ya dilakukan. Kalau di luar enggak, kalau belum ada ilmunya ya bertanya kepada orang yang punya ilmunya. Jadi nggak ragu-ragu gitu. Sama kayak saya nih, Ustazah suka musik nggak? Kalau ditanya ya enggak lah, suara cempreng pula gitu kan. Mau dengar musik juga ngaji aja 1 juz per hari perlu waktu yang lama, effort yang ini. Cuman kalau di Arab ada syair enggak? Ya ada syair. Tinggal musiknya baik atau enggak. Cuma karena memang dasarnya suara cempreng, enggak suka nyanyi, ya jawabannya simpel aja. Saya ikut ulama yang membolehkan nyanyi dengan syarat gitu aja. Syaratnya ya tidak melenakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan isinya tidak mengandung syahwat gitu. Kalau mengharamkan ya enggak, karena di sini ada TK. TK-nya balonku ada 5 masih. Karena anak-anak kan harus kebanyakan tuh harus dengan ceria-ceria gitu. Jadi saya ikut pendapat ulama. Pilih aja, karena ulama itu kan kompeten semua. Pilih aja yang mana yang paling dekat terhadap kebenaran sesuai dengan standar pengetahuan ibu-ibu gitu. Sekarang mah enak, tinggal nanya-nanya aja, tinggal sebut nama ustadznya siapa, keluar tuh kan di Google. Gitu ya Ibu yang cantik dan soleha. Ini banyak banget ya ternyata pertanyaannya ya. Jika ini boleh bila diamanahi menyimpan suatu benda udah nomor 2 udah. Alhamdulillah jazakillah khair. Oh, udah nggak ada lagi pertanyaan. Silakan Bu moderator. Izin
Bertanya. Tafadholi Umi Citra. Baik, syukran Umi Tiviana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Ria Astina. Saya dengan Citra Dianta izin bertanya Ustazah. Hal-hal Ya, apakah sebenarnya. yang membatalkan akidah seorang muslim? Kemudian apakah itu harus diakad lagi untuk bersyahadat lagi? Kemudian satu lagi Ustazah, apabila dari suatu rumah ada gambar-gambar berupa binatang atau apa yang memang tidak diperbolehkan gitu ya, kemudian ada guci-guci seperti yang tadi Ustazah bilang, kemudian kita infakkan ke orang lain, apakah sementara kita tahu bahwa itu hukumnya tidak boleh dan di rumah ada itu bagaimana Ustazah? Apakah kita baiknya kita hancurkan saja, apa kita seperti apa? Mohon penjelasannya Ustazah. Sebelumnya jazakillah khairan katsiran. Oke, terima kasih, Masya Allah. Cakep-cakep bener ya pertanyaannya ya. Ya, jawabannya Bunda, kalau misalnya standar keimanan seseorang itu tadi dia melanggar rukun Islam nggak? Atau dia melanggar rukun iman nggak? Selama dia nggak melanggar rukun Islam dan rukun iman, ya berarti dia Muslim. Itu kan. Kenapa? Karena definisi iman itu satu, diyakini dalam hati, diucapkan dengan lidah, dan dilakukan dengan bentuk perbuatan atau anggota, dibuktikan dengan perilaku dari perbuatan atau anggota tubuh. Nah, kalau misalnya dia nggak ngelanggar syariat nih, rukun iman dan rukun Islamnya, ya berarti dia nggak kafir. Kalau dia nggak sholat, berarti dia kan kafir perbuatan doang, bukan kafir mutlak. Kafir mutlak tadi kan definisi dia harus tiga-tiganya melanggar ya kan? Dia ya udah nggak yakin, dia udah menghina Islam, dia dibuktikannya pula dengan perbuatannya. Nah, tapi kalau dia udah yakin, udah diucapkan dalam lisan, tapi dia nggak ngerjain doang, berarti dia kan kafirnya kafir perbuatan. Sholat taubat aja, kemudian berjanji untuk tidak melakukan hal tersebut. Nah, selama rukun Islam dan rukun imannya terjaga, maka sebenarnya dia nggak perlu syahadat ulang, tinggal sholat taubat doang. Gitu. Misalkan orang nggak puasa ya, melanggar, berarti itu kan kafir perbuatan, maka dia tinggal taubat 2 rakaat, sholat taubat 2 rakaat, berjanji akan menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Gitu ya, Bun. Nah, kalau misalnya pertanyaan kedua, kenapa Bunda Citra? Iya, ya. Ini Ustazah, apabila dalam sebuah rumah ada gambar-gambar berupa binatang atau apa, Iya. atau kemudian guci-guci tadi, kemudian kita infakkan, maksudnya kita kasih orang yang juga sesama Muslim, apakah itu sama juga? Artinya kita Nah, kan itu yang kata sekarang saya, gitu ya. betul. Jadi itu yang kata saya khilafiyah. Gambar itu kan nggak masuk rukun Islam, nggak masuk rukun iman ya, nggak disebut secara pasti ya. Maka ulama itu kan cuman berpatokan dengan satu hadis, yaitu yang pertama malaikat nggak mau masuk tuh. Kenapa? Karena ada gambar yang sempurna. Hadis yang kedua, Sayyidah Aisyah pegang boneka, terus Rasulullah nggak ngambil boneka itu dan nggak ngelarang dan nggak marahin. Bonekanya kan lengkap ya, berarti ada mata, ada tangan, ada kaki. Nah, sehingga karena ada 2 hadis ini seolah-olah berbenturan nih. Satu hadis Rasulullah bilang malaikat nggak masuk, satu lagi kok nggak dilarang tuh Sayyidah Aisyah. Oh, titik temunya ternyata selama gambar itu tidak untuk disembah dan diagungkan, tidak ditulis dengan tangan, maka ada item-itemnya ulama berbeda. Nah, Bunda tinggal pelajarin tuh standarnya pakai ulama yang mana. Kalau bahasa kita ada ulama yang ketat, ada ulama yang longgar lah ya, gitu ya. Nah, kalau saya lebih nyamannya karena udah banyak kaligrafi Arab dan ayat kursi lah, qul a'udzu birabbinas lah, udah mudah lah mengaksesnya. Sholatlah kamu sebelum disolatkan, kalimat-kalimat motivasi itu lebih banyak dan mudah untuk saat ini. Saya bilang ke mama, kayaknya udah ada solusi lain deh. Guci-guci ini udah nggak bermanfaat deh. Dulu di zaman mama, Guci ini kan menunjukkan kekayaan seseorang gitu ya, atau derajat seseorang gitu, dan jadi hobi gitu kan. Dan bisa jadi ngobrolnya nggak ngatain orang, ngobrolnya ngomongin Guci tuh. Daripada ngatain orang, mending ngomongin Guci gitu kan. Nah, ibrohnya
alhamdulillah nggak ngatain orang, jadi ngomongin koleksian. Sekarang koleksian bisa nggak diganti tuh perlahan. Lama itu negonya. Karena apa? Karena orang itu berproses. Ya, mentang-mentang anaknya alumni Mesir ya kan semua harus diharamkan gitu ya. Nggak bisa juga karena saya nggak satu era, nggak satu zaman sama mama gitu. Perlahan karena saya pilih pendapat ulamanya yang kalau bisa deh malaikat masuk deh di rumah gitu. Udah nggak kontroversial lagi lah ngambil yang mudaratnya sedikit gitu, ngomong perlahan, lama tuh negonya. Nah selesai sekarang, kemudian kata mama mau diinfakin. Nah mama istikharah dulu mah, ini barang mau dihancurin karena itu kan gambarnya merak biasanya kalau guci-guci di Palembang itu ya, sempurna lah gambarnya gitu. Ya pokoknya sayang lah itu. Ada temannya yang mau minta, kalau mama belum ikhlas hancurin, saya bilang ya kita ambil pendapat yang kedua, emang yang longgar lah, ulama yang longgar. Kalau nggak disembah ya nggak apa-apa, nggak ngaruh juga kepada keimanan kita gitu. Menurut ulama itu kan. Jadi mama infakkan. Tapi kalau menurut saya, kalau memang itu nggak ada manfaatnya, kemudian bakal jadi mudarat setiap adat, maka hukum Islam tuh kan 3 ya. Hukum Islam tuh 3 sumbernya ya, Al-Quran, qaul perkataan sahabat, atau nanti bahasa Arabnya itu ijma gitu. Nah yang terakhir itu adat. Kenapa? Karena Imam Maliki menggunakan adat Ahlul Madinah. Adat orang Madinah dijadikan sumber hukum. Nah, oleh karena itu ulama mengatakan sebuah adat itu bisa dijadikan sumber hukum gitu. Walaupun itu dengan kontroversi ya. Nah, tanya pada hati nih, ini bakal jadi mudarat lebih banyak apa enggak gitu. Kalau memang diinfakkan, nanti ditanya mau nggak nerima ini nggak ada kosongan nih Gucci, cuma sayang doang kalau dihancurin dan nggak untuk disembah, tulisannya aku nggak ngerti nih, miring-miring, kata Ria nggak usah deh gitu. Ada sebagian diinfakin, ada sengaja dipotekin, ada sengaja diloak gitu. Kalau saya intinya nggak kelihatan lagi lah di mata saya gitu. Kenapa? Karena saya ikut pendapat ulamanya yang kalau bisa nggak usah deh gitu. Jadi kalau mama sebagian ya diinfakin, tergantung ya, karena kan birrul walidain lebih diutamakan ya. Jadi nanti kita belajar namanya apa, turukud doa itu apa, cara-cara berdakwah. Nah nggak bisa sembarangan gedor pintu, haram ya ente semua kafir nih nggak sholat subuh, tahu nggak masuk neraka nih. Nah itu kan nggak ihsan, iya nggak ihsan, nggak baik secara turukut dakwah. Ada itu bukunya 2 jilid tuh, itu bagus juga tuh kalau kajian inspirasi muslimah membahas itu gitu ya. Jadi kita nggak menjadikan diri kita paling baik, tapi caranya kita udah belajar tapi caranya nggak baik, jadi tersampaikannya nggak baik gitu. Ternyata ada fikih prioritas, fikih aulawiyat, nanti mendahulukan birrul walidain, berkata baik kepada orang tua, perlahan tuh dakwah terus dibanding kita menyakiti hatinya gitu. Nah kalau saya singkirkan infakkan, kalau saya lebih suka ke banyak mudarat nggak. Kalau mudaratnya lebih banyak ya dihilangkan, kalau mudaratnya sedikit ya diinfakkan gitu aja Bun. Wallahu a'lam. Nah, Ustazah, syukran jazakallahu khairan Ustazah atas penjelasan Apaan Bun? Sekarang silakan Umi Tiviana dilanjut. Baik Ustazah Citra. Selanjutnya ada raise hand dari Ufti Elis. Fadoli Istiqlis. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya. Sebenarnya nyambung dengan yang tadi Umi Dianta nanya. Kan biasanya saya kan udah punya anaknya udah pada dewasa dan beberapa udah pada nikah. Itu kan ada foto-foto pernikahan, foto-foto keluarga gitu. Nah itu baiknya gimana ya? Boleh dipajang? Foto. Nah, Iya, foto itu mah boleh. foto Kenapa? Foto itu boleh karena dia bukan, tapi sebenarnya ada 2 pendapat juga ya. Nggak bisa saya menafikan itu meniadakan. Nggak bisa juga saya skip pendapat ulama yang mengharamkan.
Nanti kalau ada ustadz yang bilang foto itu haram karena bentuk muka wajah itu membentuk sempurna gitu, maka itu memang ada Syekh Utsaimin yang menjawab itu mengharamkan. Tapi karena saya memilih pendapat yang kedua itu membolehkan, alasannya satu, dia bukan ditulis dengan tangan ya, bukan yang bukan yang dilukis, karena dia dari pencahayaan. Itu pendapatnya Yusuf Qaradawi. Maka foto pernikahan itu diperbolehkan. Kenapa? Karena dia hanya memorable ya, bukan untuk yang ibadah, bukan untuk disembah. Dan dia bukan yang dibentuk gitu. Kalau yang dibentuk kayak patung, itu kan ada hadisnya diisi gitu ya. Ada ruh, meminta ruh nanti di akhirat. Nah, karena foto ini bukan yang dibuat dengan tangan, maka dia diperbolehkan. Saya pajang tuh foto pernikahan. Jadi kalau tengkar-tengkar, oh so sweet ya, dulu aku masih cantik, langsing ya kan. Suami juga masih muda. Justru itu ada manfaat. Maka saya mengikuti pendapat Yusuf Qaradawi yang mengatakan foto karena dia pencahayaan tidak dibuat, tidak dilukis dan hanya untuk memorable, maka itu diperbolehkan. Bingkai gede-gede, taruh dalam kamar. Kalau bertengkar, itu tips dari saya 12 tahun pernikahan. Bersyukur ada laki-laki bergamis putih mengambil tanggung jawab ayahandaku untuk mengurusiku dan menasehatiku. Sampai hari ini pun aku diizinkannya untuk bawa jamaah berhaji gitu ya. Kenapa? Karena dia punya pendapat. Dia udah haji, istrinya belum. Tapi Ana bilang, ini perempuan musafir sendirian nih nggak apa-apa gitu. Kan haram, boy. Perempuan musafir nggak ada mahramnya. Iya betul. Tapi kan iya ikhtilafiyah. Perbedaan ulama. Biasa aja perbedaan ulama. Ente juga pergi, Ana serahin ke grup kok, nggak sendirian. Jadi jama'atun nisa itu diperbolehkan. Keluarlah dia dalil. Ya udah. Dia memperbolehkan. Orang pada tanya dengan ustadz ya? Enggak. Wah, ustadznya ini kok boleh-bolehnya membolehkan istri perempuan. Karena dilihatnya satu aman, kedua jama'atun nisa. Jama'atun nisa itu adalah grup perempuan. Perempuannya, istrinya juga tipenya yang jelas ya, kekar sebagai perempuan ya kan ya. Tidak mencela-mencele, sepertinya diamanahkan untuk pergi. Itu dia kuat dan strong, maka diizinkannya. Itu ikhtilaf juga. Jadi biasa di dunia perfikihan, di dunia belajar fikih, fikih itu apa? Fikih itu adalah pemahaman untuk mendapatkan sebuah pemahaman dari kata faqaha faqihu, maka itu biasa saja. Begitu Bun Sai. Nah, Semoga kalau terjawab. misalnya suami saya tuh dapat kayak apa kenang-kenangan, dia dilukis gitu sama temennya. Nah, itu apa gimana? Kalau dia kepala doang ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kan sempurna. Oh, Biasanya orang dilukis sudah tahu dia, biasanya yang melukis itu kepala doang ya atau sama dia badan ya, nggak sama badan. iya, kacamatanya dimiringin dikit lah, hidungnya dibengkokin dikit lah biar nggak sempurna banget. Terus biasanya kepala doang sih Bun, karena dia udah dikasih tahu sama MUI tuh. Kalau ente kasih sempurna, itu pasti dibakar tuh kalau dia muslim taat. Daripada dibakar, mending kepala doang. Nah itu boleh. Yang ditempel-tempel kertas tuh boleh. Gitu. Yang nggak boleh tuh kayak kaisar zaman dulu tuh, yang sempurna banget, sampai detail-detail highlightnya lah ada gitu. Berarti Oke kalau Bun, kayak pernikahan itu sih boleh ya buat anak-anak boleh tuh. boleh. Boleh lah, pajang lah. Dia dapat medali apa, pajang. Dia dapat mamanya haji aja tuh pajang. Kenapa? Karena dia mendapatkan inspirasi ya. Oh begini gambar Motivasi ya. Ka'bah. Ya, yang nggak boleh itu ketika di dalam hatinya ada ria. Kalau imannya nggak kuat ya nggak usah pajang itu di rumah. Dipuji sedikit melayang gitu.
ente udah haji ya, baru dipuji dikit, dipanggil Bu Haja melayang, udah kepalanya udah nggak bisa nunduk lagi, bahunya udah tinggi tuh. Nah itu jangan tuh iman itu kalau Iya, dipuji iya. sifat kayak gitu lebih baik banyak mudarat nggak usah. Tapi kalau memang diniatkan untuk pembelajaran, saya paspor saya udah habis, saya tempel, saya clipping, saya buat mading. Saya bilang, ini paspor ke Jordan. Saya doakan santri saya nanti nginjak Jordan, negeri para nabi, nanti kamu ke Petra. Lihat ya di situ, rombongan kaum Nabi Lut ada di situ. Kalau mau sombong telat tuh, Nabi Lut udah kena azab, kaum Nabi Lut tuh kena azab gitu ya. Yang mau homo-homo lihat tuh ke Jordan tuh, buktinya ada gitu, kena azab, mati terhina, mata melotot, pose kematian sangat tidak indah, justru menjijikkan. Nah, Ustazah bilang, Ana bilang kayak gitu. Oh, ini stempel cap Mekah ya, Nak. Nanti insya Allah Ustazah doakan anak-anak semua ke Mekah. Jangan hajinya udah reot-reot, udah tua rentah. Ustazah doakan dalam keadaan terbaik, waktu terbaik, perbekalan terbaik. Nanti ini cap Mekah tuh ada tulisannya. Oh iya ya Ustazah. Nah, justru ketika memang ada foto atau memorable yang memang memudahkan kita untuk berdakwah, itu justru sangat baik menurut Ana. Sehingga asal imannya udah kuat gitu ya. Kalau saya Masya suka gitu bilang ke ibu-ibu, ibu-ibu niatnya diluruskan pas pajang itu, pas bercerita dengan orang, karena setan itu mudah banget masuk dari yang halus gitu ya, ngerubah niat aja tuh, niatnya mau berdakwah awalnya, kemudian melenceng. Ingat sabda Nabi, kalau udah Iya. melenceng istighfar tuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi dikencengin istighfarnya. Gitu. Jadi babun niyahnya, tajdidun niyah, memperbaharui niat itu hendaknya tiap hari ya. Kalau bahkan bisa tiap detik lah. Kalau meleset dikit langsung ingat dah istighfar dah. Gitu. Siap ya Bun? Ya, jazakillah khair Ustazah. Siap. Afwan. Itu. Barakallah. Baik, kita tutup ya sepertinya ya. Anak udah bangun nih. Eh, mau ditutup atau masih ada dua pertanyaan lagi, Ustaz? Oh, ada 2 pertanyaan. Apa tuh? Di mana? Yang satu yang raise hand, Ustazah. Digabungin aja Yang Resen raise sama hand. yang di Japri. Resen dulu silakan, terus langsung bacakan yang di Japri. Biar sekalian dijawab. Ya. Izin bertanya Ustazah. Bismillah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustazah. Di zaman sekarang ini ya Ustazah, seperti kita ketahui banyak sekali pengaruh teknologi dan perkembangan zaman yang tidak terbendung lagi. Terutama untuk kita dan juga anak-anak ya Ustazah. Mohon tips-tipsnya dan doanya Ustazah, doa apa aja dan tips agar Satu, kita jangan takut. terhindar perbuatan sia-sia dan Iya, perbuatan satu jangan dosa. takut, Bun. Iya. Saya suka bilang itu ke ibu-ibu. Ibu-ibu, setiap agama ini punya Tuhan ya, punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya jangan takut, setiap masa itu pasti ada hero-nya, ada pahlawannya yang udah disiapkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada duatnya, ada da'inya. Keajaiban tuh ada selama memang agama ini punya Tuhan lah ya. Jangan kita menjudge semua produk atau media itu haram nanti akhirnya. Jadi gini, yang pertama poin-poinnya dalam Islam itu kita niatkan bahwa memang ini generasi perlu penerus yang Ahlus Sunnah wal Jamaah nih, yang benar nih pemahamannya, perilakunya gitu. Jadi disiapkan. Ketika Bunda menganggap itu sebuah mudarat, jangan tampilkan. Jadi ketika memang banyak mudaratnya, jangan tampilkan, jangan dikasih. Tapi ketika memang digunakan untuk pembelajaran, ambil. Sama kayak ada dokter tuh. Ustazah saya dapat beasiswa, tapi ke Belanda. Kajiannya susah. Nanti saya buka jilbab gitu. Atau anak-anak gimana imannya. Ibu jangan khawatir. Bismillah, tawakkal ala Allah. Allah kasih. Maksudnya mohon tips dan doa agar kita terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan sia-sia. Oh, Masya Allah. Terjaga dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu.
Iya, Agar saya kita ini nggak ahli doa terus terang aja. Kenapa? Jadi kalau pengajian saya itu paling sedikit yang ngasih doa. Saya bilang baca Quran aja, itu adalah sebaik-baik doa. Hafalin itu Quran karena dia 30 juz. Doa itu semua baik, mau bahasa Indonesia kek, mau bahasa Arab kek. Jadi terus terang saya itu kalau pengajian orang udah tahu Ustaz Zaria pasti Robbana Atina fid dunya hasanah, selebihnya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah lembutkanlah hati, ya Allah jauhkanlah kami dari media yang sesat misalnya. Jadi saya terus terang aja nggak ahli doa. Jadi saya mengamanahkan kepada umat Muslim, terus terutama ibu-ibu, memang kita dijauhkan dari perbuatan yang sia-sia, malas, rasa ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Saya suka membahas doa-doa di maksurat dengan doa-doa maksur, doa-doa yang ada memang dicontohkan Nabi ya. Apa bedanya ajzi dan kasal itu suka saya bahas. Ajzi itu artinya lemah, al-qudro, kemauan ada tapi badan lemah. Kalau kasal tenaga ada tapi keinginan tidak ada. Nah, itu jadi semua doa-doa maksur lazimkan, bisa di-download itu ya di Play Store ya. Ketik aja maksurat gitu. Dan kalau bisa dipahami itu isi doanya apa. Sama kayak santri itu nggak tahu arti al-ajzi, al-kasal, adain, arti berhutang itu apa. Dipikirnya kalau hutang-hutang itu doang. Nah, jadi kalau menurut saya semua doa itu baik. Bahasa Indonesia atau bahasa Arab. Kalau saya paling suka memang membaca al-maksurat. Semuanya dalamnya baik. Gitu Bun Iya. Sai. Tipsnya ya bersama Al-Quran ya Ustazah, tipsnya ya Masya Allah. Iya, jangan tinggalin Al-Quran. Udah kalau udah lancar ngajinya, bagus, Masya Allah, coba dihafalkan. Insya Allah Ustazah. Masya Allah. Jadi waktunya Syukran, nggak sia-sia. Ustazah. Gimana Bun? Iya Ustazah. Ada Masya Allah. Syukran Oh iya, Ustazah aja. Saya kasih maaf, maaf. Selesai Bun, boleh kita cukupkan? Satu lagi Ustazah, Afwan Ustazah. Ya. Ada pertanyaan yang tadi di kolom chat itu Ustazah. Koleksi disimpan di gudang aja. Ya Ustazah. Ngapain disimpan? Untuk apa? Bukannya kita nggak boleh numpuk barang ya? Coba nggak apa-apa deh 2 hari di gudang. Terus evaluasi lagi isi gudangnya. Ntar kena hisap loh. Gitu. Oke deh, lebih baik diinfakin lah. Ya nggak manfaat. Gitu ya jawabannya. Mohon maaf ringkas ya. Siap, kita tutup boleh? Baik Ustazah. Oke. Kita beristighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'ul alim. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik wa min ta'atik ma tuballighuna biha jannataka wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina ya Rabb wa absarina ya Rabb wa quwwatina ya Rabb ma ahyaytana waj'alhu al-warith minna waj'al ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
Wassallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustazah. Terima kasih atas pencerahannya. Ya, sama-sama. Mohon maaf lahir batin ya. Sama-sama Ustazah. Nah, jangan kapok ya, ngundang lagi Mbak Sina Jawa. Masya Allah, Fiamanillah saja. Semoga perjalanan hajinya Iya. lancar. Haji mabrur saja. Ya. Masya Allah, sahabat-sahabat yang mau naik haji, yang mau berangkat Ya, haji, amin. kita menghubungi Ustazah Ria Asina langsung tanpa menunggu. Masya Allah. Masya Allah. Bisa langsung Ustazah lagi di Palembang Ustazah. tanpa menunggu 30 tahun, 20 tahun tidak perlu pakai menunggu, bisa langsung berangkat. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Yang ingin, Kasih ya Bun. yang Ya Rob, ya Rob. Assalamualaikum. menjalankan perjalanan haji bisa hubungin saya, nanti saya kasih nomor teleponnya Ustazah. Masya Allah. Baik. Boleh. Masya Allah. Jazakallah. Izin pamit semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman-teman yang tadi sudah bertanya, ada hadiah dari Komunitas Inspirasi Muslim dan Muslimah, kursa sebesar Rp10.000. Alhamdulillah. Kirain Kirain buat pergi ke haji hadiahnya. Alhamdulillah, Masya Allah. Pergi haji Musitra. Jangan saja Ria tuh, Masya Allah. Murmur. Minta nomornya dong, Ustazah Sina. Umroh juga bisa kan? Minta nomor Ustazah. Dia ada itunya. Beliau apa namanya langsung naik haji kemarin bawa berapa ya 100 berapa gitu 110 apa 120 sekali berangkat. Oh, Masya Allah. Bintang 5 itunya. Bintang 5 apa bintang 3 pokoknya nanti tanya aja sama beliau, saya juga kurang ini. Kemarin cuman itu beliau. Iya. Berarti langsung berangkat 110. Minta nomornya ya. Insya Allah. Kalau yang mau nanti kita saya itu izin dengan beliau apa namanya dikasih nomornya beliau apa sering berangkatin naik haji apa namanya jamaah gitu. Jadi yang mau berangkat langsung tanpa menunggu ya, langsung berangkat. Amin ya Allah, semoga kita semua bisa ke sana ya Allah. Siapa-siapa aja yang menang Uti Tiviana yang mendapatkan hadiah, siapa-siapa aja? Ustazah Imas, Ustazah Citra, Umi Eis, Ustazah Elinasti, dan Umi Weni. Masya Allah. Selamat ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Jazakallah khairan. Juta dibuangnya 2. Masya Allah. Barakallah. 1 juta dibuang nolnya 2 ya sahabat-sahabat semua. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai ketemu di sini. Kajiannya dengan saja yang berbeda ya. Masya Allah. Izin meeting ya sahabat semua ya. Terima kasih banyak.